Tapera, tabungan perumahan rakyat. Yuk kita sama-sama saksikan bagaimana dengan pendapat masyarakat Indonesia tentang Tapera ini. Yuk. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta Tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa yang minta? Siapa yang minta? Siapa yang minta? Dan kowe. Gak ada yang minta. Gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk Tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk Tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk Tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lu pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk mempanen para pejabat korup yang ada di pemerintahan biar makin subur dengan alasan untuk inilah itulah bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan Tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Heran gue pemerintah kok nggak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat. Ada lagi aja nih Tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya lu tau berapa? 2,5%. Katanya sih tabungan perumahan rakyat ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Menurut gue nabung rumah tuh privasi orang loh. Ngapain lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat? Yang tahu prioritas tiap orang gajinya buat apa kan diri kita sendiri, bukan negara. Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja, yang mestinya jadi urusannya deh. Kemiskinan sama korupsi nah lu pada urusin. Ini malah gaji kita mau dipakai apa? Pakai segala diurusin. Mending kalau bener diurusin mah. Yang udah-udah sih diembat, cueks. Bagian dimana masuk akalnya sih nabung rumah dari Tapera? Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% alias 125.000 ya kan? Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta. Belum inflasinya 2-5%. Ya elah, rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662. Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapat apaan? Yang lahat. Ya bisa sih dapat kamar sepetak, cuma gitu. Dapurnya nebeng tetangga, terus kencing sama beraknya di kali atau di musola. Ini bukan modus baru pemerintah kan ya, buat dapat dana segar buat diputar sama bayar utang kan? Kalau iya enak juga ya. Dari PNS doang aja anggarannya 400 T setahun. Berarti 3%-nya berapa tuh dari Tapera? 12 T. Belum dari yang swasta. Sungguh nih, kemet. Terus itu baru potongan Tapera. Belum dipotong 1% buat iuran BPJS. Belum ditambah potongan BPJS ketenaga kerjaan lo buat JHT sama pensiun 2,1%. Belum PPh-nya 5%. Dari situ aja kalau gajinya 5 juta potongannya udah kelihatan. 300.000 buat sendiri, 300.000 buat beli sembako lebih prioritas. Belum pajak kendaraan, PBB sama lain-lain. Kapan kita mama belanja gamis baru upgrade serum kalau begini ceritanya sih? Gimana juga yang bujang mau nabung bakal biaya kawin nih kalau potongan lumayan begitu. Ada slogannya sih kerja.
Tapi kalau gaji numpang lewat begini terus mah yang ada kerja tipes, Pak. Kita harusnya nggak marah sama kebijakan Tapera. Kan namanya tabungan perumahan rakyat. Kita disuruh nabung. Kenapa ya kita susah banget buat nabung? Nah, penjelasannya ada di buku ini, judulnya Psychology of Money dari Morgan Housel. Menurut buku ini, kita tuh susah nabung karena kita nggak ngelihat langsung duit kita tuh diambil buat apa. Contoh kalau kita nyicil mobil, duit kita diambil, tapi kita lihat mobilnya ada. Nah, kalau nabung atau investasi, duit kita berkurang, tapi kita nggak tahu duit kita tuh sebenarnya di mana. Apakah disimpan, ditumpuk, atau dipakai nyawer biduan. Karena kita nggak lihat hasilnya, kita jadi nggak rela. Nah, saranku buat pemerintah, nanti kalau gaji-gaji kami udah dipotong, coba bikin aplikasi kayak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tiap hari kami bisa lihat tuh, duit kami yang udah kepotong itu totalnya berapa ya. Dan kalau bisa dibikin gamification. Jadi duit kita segini nih, dikasih notifikasi, 2 bulan lagi kamu bisa DP rumah. Jadi kami bisa ngitung, berapa ratus tahun lagi bisa kebeli rumah di BSD. Menurut Psychology of Money, ngatur uang itu sebenarnya kuncinya cuma 2. Kurangi spending, perbanyak income. Nah, mungkin kita sekarang marah karena memang income kita dikit. Jadi mending ayo kita perbanyak income, ayo nabung, kita kumpulin duit yang banyak supaya suatu saat nanti kita bisa beli rumah di Jepang. Negara ini udah aneh, bro. Ayo pindah. Dalam beberapa hari terakhir ini, media sosial kita itu ramai sekali dengan pembicaraan soal Tapera atau tabungan perumahan rakyat. Karena nantinya pemerintah akan memotong 3% secara otomatis kepada semua pekerja. Baik itu PNS, TNI, Polri, Mandiri, swasta, semuanya akan dipotong 3% gitu ya. Dan ini kemudian membuat banyak orang terkaget-kaget. Wah, ini kok tiba-tiba sudah diputuskan ini. Nggak ada diskusi, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba sudah diputuskan. Oke, pokoknya setiap bulan akan dipotong 3%. Dan selain itu banyak orang juga yang menjadi bertanya-tanya, ini potongan apa lagi gitu ya? Kenapa ada potongan yang kemudian berlaku kepada semuanya gitu? Padahal sebelumnya ini kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan gitu, yang secara fungsi melalui JHT atau jaminan hari tua itu kan juga kurang lebih sama seperti Tapera ini. Kenapa kemudian masih ada Tapera lagi gitu kan? Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang karena diputuskan secara mendadak tiba-tiba, dan secara fungsi itu sebenarnya sudah ada BPJS gitu. Dan gara-gara keputusan yang cukup mengagetkan ini, banyak orang jadi tiba-tiba berhitung gitu ya. Kalau tabungan perumahan rakyat ini kalau dalam rangka untuk membantu masyarakat agar bisa punya rumah. Oh, kalau kita punya gaji dihitung gitu ya. Kalau kita punya gaji 10 juta, itu 3%-nya sekitar 300.000 sebulan gitu ya. Kalau kali setahun itu sekitar 3.600.000. Itu artinya untuk mengumpulkan dana untuk bisa punya rumah gitu ya, itu butuh waktu sekitar 100 tahun lah agar terkumpul 360 juta gitu kan. Itu pun kalau nggak ada inflasi ya, baru bisa punya rumah gitu ya. Ini baru hitungan yang gaji 10 juta. Bagaimana dengan sahabat-sahabat UMR yang gajinya 4 atau 3 jutaan atau bahkan 2 jutaan? Itu butuh waktu berapa ratus tahun untuk kemudian bagi mereka bisa punya rumah atau mengumpulkan uang supaya bisa punya rumah. Ya karena kalau yang gajinya 10 juta ya bisa dihitung gampang 100 tahun gitu ya. Tapi ya mungkin nggak banyak kan orang bisa hidup lebih dari 100 tahun gitu ya. Apalagi yang sahabat-sahabat UMR ya. Itu berarti kan butuh sekitar lebih dari 200 tahun untuk bisa punya uang senilai harga rumah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ini pemerintah juga nggak punya rumahnya kok. Bayangkan gitu ya, kita disuruh nabung tabungan perumahan rakyat, tapi rumahnya nggak ada. Ya, terus kalian nabung untuk apa? Dari sudut pandang orang-orang yang punya gaji atau orang-orang yang punya pendapatan gitu ya, dengan hitungan-hitungan yang seperti itu, ini kemudian menjadi tanda tanya, bener nggak sih ini namanya tabungan perumahan rakyat? Apa nggak mau ganti nama aja? Selain ada yang ngitung soal tabungan atau 3% Tapera dari gaji gitu ya, ada juga orang ternyata yang menghitung dari sudut pandang pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah kemudian
memotong 3%, dan secara data ternyata angka pekerja kita itu kan sekitar 140 juta orang, wah lumayan juga. Misalkan 140 juta orang ya dikalikan dengan sahabat-sahabat UMR sekitar 3 juta lah katakanlah secara pukul rata gitu ya, 140 juta kali 3 juta, wah banyak dapatnya ini. Intinya ya dalam setahun bisa ratusan triliun gitu ya. Jadi ini kemudian juga menimbulkan tanda tanya baru. Ini sebenarnya tabungan perumahan rakyat atau tabungan pendapatan negara? Atau tambahan pendapatan negara gitu. Ya, tapi sekali lagi yang namanya perdebatan di sosial media, ada juga yang belain pemerintah gitu ya, yang bilang bahwa ngapain ribut sekarang, ini kan sudah sejak dulu ini ada katanya. Ya biasa gitu ya, yang bela ini kayaknya baru bangun tidur. Sejak dulu ada, tapera sejak dulu ada, iya, tapi itu khusus untuk PNS, TNI, dan Polri gitu. Nah sekarang ini mau diterapkan kepada pihak swasta dan mandiri. Itulah yang kemudian membuat orang banyak yang protes, banyak yang nggak terima gitu. Karena kalau ke PNS terserah pemerintah gitu. PNS kan memang digaji sama APBN sama pemerintah kita. Yang mengangkat juga SK pemerintah kita. Ya terserahlah gitu. Pemerintah mau bikin aturan potongan 3%, 30%, 58% supaya sama dengan angkanya Prabowo Gibran misalkan, terserah. Terserah pemerintah. PNS mau dipotong berapapun terserahlah gitu ya, suka-suka pemerintah, namanya APBN gitu ya. Yang menjadi persoalan adalah ini untuk swasta dan mandiri, kenapa juga kemudian dikenakan dengan potongan-potongan yang seperti ini? Ini tabungan perumahan rakyat ya. Karena masyarakat sudah ada yang punya rumah, masyarakat ada yang belum punya rumah. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di bawah yang belum memiliki rumah? Bagaimana dengan pendapatan mereka karena belum memiliki rumah? Nah, tentu tidak bisa juga mengikuti tapera gitu loh. Tapera yang jelas untuk saya pribadi itu memberatkan. Karena ini kurang setuju ya. Seharusnya keuangan masyarakat itu sudahlah, biar masyarakat yang ngatur lah. Cukup PPN, kemudian jam sostek itu yang dipotong gitu loh. Tak usah lagi ditambah beban dengan tapera. Masyarakat ini sudah begitu ada kesusahan menghadapi kehidupan, ditambah dengan gaji yang harus dipotong, makin banyak dan makin diberat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.